Baik. Qabla an nunaqis kaifa naktub an risalah ar-rasmiyah, yumkin alayna an nulahid hadhil madah awalan. Jadi di sini teman-teman ada beberapa catatan ya dari muallif kitab ini. Nah, di sini judulnya Rubatul Risalah Ar-Rasmiyah wal Baqid Elektronik. Jadi korespondensi surat resmi menggunakan email. Nah, di sini ada catatan yang menarik ya dari si mu'alif hadal kitab ini. Beliau menyampaikan bahwa dalam berkorespondensi ya, berkorespondensi resmi menggunakan email itu ternyata tidak perlu bertele-tele menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu bertele-tele atau panjang ya. Tetapi disampaikan di sini inna ma yakunu al-ikhtisar gitu ya. Tapi ternyata diminta atau disarankan justru ringkas ya. Nah, yang penting beberapa kaidah atau komponennya ini terangkum di sana. Apa saja itu komponennya? Yang pertama untuk al-istihlal atau pembuka ya, al-bid'u. Biasanya nanti kita akan awali dengan sapaan, kehormatan ya. Jadi yang pertama nih di pembuka ini kita menggunakan sapaan kehormatan as-sayyid ya atau as-sayyidah, sa'adah, al-mukarram, al-muhtaram ya, al-alim kalau orang Indonesia kesenangnya al-alim wal alamah gitu ya kalau kepada seorang yang dianggap luas ilmunya dan lain sebagainya. Setelah menggunakan kata-kata sapaan kehormatan seperti ini ya, Sayyid, Sa'adah, kemudian dilanjutkan dengan tahiyah atau salam. Nah, contoh misalkan ini ya, As-Sayyid Mudir Kismil Intaj ya. Jadi As-Sayyidnya ini sapaan kehormatan, Mudirul Kismil Intaj ini adalah jabatan atau lakob atau apa ya, jabatan lah, jabatan kepada seseorang gitu ya. Mungkin saja antum bisa mengganti ini dengan nama ya, tetapi biasanya kalau dia merupakan atasan sebuah lembaga, maka jabatannya yang disebutkan gitu. Nah, setelah itu kemudian berikan tahiyah ya di sini bisa menggunakan seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau tahiyatan thayyibatan ya, bisa diganti dengan salah satunya ini. Nah, setelah itu kemudian nanti disampaikan maksud dan suratnya apa ya. Nanti ada uslub yang bisa digunakan untuk menyampaikan isi surat dalam rangka meminta sesuatu ya, informasi dalam hal ini. Nah, setelah nanti suratnya intinya disampaikan, kemudian ada al-khitam atau penutup. Uslub yang digunakan dalam penutup bisa menggunakan taqabbalu syukri, kemudian lakum syukri wa takdiri gitu ya. Kemudian nanti ada nama pengirim. Sebelum nama pengirim biasanya di sini ada kata-kata, ada uh, pernyataan atau kata-kata al-mulakhas lakum atau mulakhasukum gitu ya. Baru nanti namanya siapa. Oke. Nah, sebenarnya pada bahan diskusi ini teman-teman, teman-teman lebih banyak belajar atau mempelajari, menelaah uslub-uslub yang digunakan ketika menulis surat resmi sebenarnya, gitu ya. Ya, uslub yang digunakan pada awal-awal atau salam pembuka itu menggunakan pertama-tama untuk sapaan ya, itu menggunakan dulu kata as-sayyid, sa'adah dan seterusnya. Kemudian untuk penutup bisa menggunakan taqabbalu syukri dan seterusnya. Oke. Nah, untuk tadi saya sampaikan oke, maaf ini kepencet. Nah, tadi saya sampaikan salah satu isi dari sebuah surat biasanya adalah meminta tentang informasi ya. Misalkan antum meminta informasi untuk dikirimkan brosur eh, perkuliahan di sebuah universitas, misalkan Jamiah Al-Azhar atau Azhar Asy-Syarif ya. Nah, di sini ada beberapa uslub atau pola kalimat lah ya yang bisa digunakan
ketika antum mengirim surat untuk meminta informasi atau meminta dikirimkan sebuah informasi. Ya, ini bisa menggunakan awalannya argabu fitirosa, ya, atau amal, ladaya rukbatun fi, ya, awaduan, kemudian yasurunian, ya, kemudian ada hal yumkinuan, kemudian ada akunu syakiron, ya, in. Ini biasanya merupakan uslub litalabil maklumat atau tafasil, ya, istimarah. Jadi biasanya digunakan untuk ya meminta sesuatu, ya, terkait informasi. Jadi kita akan lihat contohnya, teman-teman. Nah, kita lihat ya pola penggunaan tadi dalam korespondensi itu kan tadi saya sampaikan ada sapaan kehormatan dulu, as-sayyid, sa'ada, kemudian nanti ada salam, kemudian ada isi, ada penutup. Ya, kita coba lihat salah satu contoh korespondensi prodi kita dengan Jamiah Qatar. Ya, ini salah satu contoh apa namanya korespondensi, ya, menggunakan email kita, ya, bayinakis bahwa terlempar, ya. Ya. Mana tadi contohnya? Oke. Oke. Baik. Kita lihat ya. Tadi saya sampaikan struktur untuk arisalah arosmiyah, ya, istikhdam al-barid al-elektroni. Pertama kita ada istihlal, ya, atau permulaan yang terdiri dari tahiyah, ya, salam gitu. Dia biasanya menggunakan tadi sapaan kehormatan as-sayyid, sa'ada, al-mukarram. Nah, ini dalam contoh surat kita dengan Jamiah Qatar ini menggunakan kata as-sayyid, ya. Dalam hal ini menggunakan sayyid. Boleh menggunakan as-sayyidah jika memang dia muannats begitu. Mungkin juga diganti dengan sa'adah. Mungkin juga digunakan dengan al-mukarram, al-muhtaram gitu, ya. Silakan, ya. Kalau untuk raja Arab biasanya kan menggunakan istilah khadimul haramain gitu, ya. Khadimul haramain. Nah, ini boleh digunakan nih, ya. As-sayyid, sa'adah boleh diganti, silakan. Kemudian nanti disebutkan jabatannya apa, ya. Faiz Qismi Talabah, ya. Ad-Dauliyin gitu. Kuliatul Adab wal Ulum Jamiah Qatar Bidoha begitu. Nah, setelah itu baru ada tahiyah, salam, salam yang tadi saya sampaikan boleh menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau menggunakan tahiyatan thayyibatan, ya. Boleh menggunakan salah satu. Kalau sesama muslim tentu kita akan lebih menganjurkan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, kemudian baru nanti disampaikan maksudnya apa. Di sini salah satu pembuka surat biasanya kan tadi saya sampaikan ya, ada kata-kata al-ghabufi, awadu'an, yasurruni'an. Nah, di sini kita menggunakan yasurruna'an. Yasurruna'an muhita sa'adatikum ya ilman bi anana dan seterusnya. Itu ya sampai maksudnya disampaikan. Kemudian di akhir tadi bisa menggunakan salam penutup atau kalimat penutup takobbalu syukri, kemudian laka syukri wa takdiri ya. Kalau di sini dia penulis ini menggunakan fajazakumullahu ahsanal jaza gitu ya. Innahu la yudiyu ajran min ahsani amal, man ahsana amala gitu ya. Nah, ini boleh menggunakan penutup seperti ini juga, atau kalau ingin menggunakan yang sederhana tadi yang saya sampaikan boleh menggunakan takobbalu syukri wa takdiri gitu ya. Boleh menggunakan. Itu bahasa kitanya kan kurang lebih kalau di surat kita kan demikian surat ini kami sampaikan gitu ya, atas perhatiannya mohon, atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Oke. Nah, kemudian nanti ada pengirimnya di sini ya. Karena ini template, maka ditulis seperti ini di email. Tapi kalau pribadi biasanya menggunakan tadi ya, al-mulakhas lakum atau mulakhosukum gitu ya. Nanti dituliskan di bawahnya misalkan Yahya atau Hamam gitu ya. Nah, itu strukturnya teman-teman. Jadi yang perlu dipahami template di sini adalah awas jangan lupa di awal awali dengan sapaan, kemudian tahiyat, kemudian nanti maksudnya apa, kemudian nanti ada al-hitamnya menggunakan kata-kata taqabbalu syukri wa takdiri, lakas syukri wa takdiri gitu ya. Kemudian boleh menggunakan seperti ini juga jazakumullah ahsanal jaza boleh silakan. Kemudian nanti ada kata-kata mulakhosukum ya, hamam son mulakhosutukum ya, Alia Putri sekarang gitu. Oke, baru nanti eh, selesailah itu satu struktur ya. Arisalah arosmiyah bistikdam al-barik al-elektroni. Jadi korespondensi menggunakan email. Ini spesifik email. Kenapa gitu ya? Karena memang sekarang itu kecenderungannya menggunakan email. Contoh kita dengan Qatar saja, sekarang itu menggunakan email. Gitu ya. Oke, ini contoh yang lain. Teman-teman mudah-mudahan bisa melihat juga di perubahan layarnya. Ya, ini sama ya. Di sini tapi tidak disebutkan siapa namanya kepada siapanya, tapi yang saya akan sampaikan adalah ini. Di sini ada kata-kata tahiyatan thayyibatan. Boleh digunakan dua-duanya, ya silakan tidak apa-apa. Ya satu pun tidak apa-apa. Kemudian ada uslub lainnya mengawali sebuah surat itu biasanya ada ya yas'uduni an. Selalu ya polanya begini ya. Yasuruni an. Awaddu an ya. Biasanya menggunakan pola-pola seperti ini. Kemudian di sini ada eh, pengirimnya siapa gitu ya. Kalau memang kita mengatasnamakan lembaga tertentu ya tulis Faiz Kismi Tarbiyah Lughal Arabiyah Kuliah Al-Lughat wal Funun Jamiah Jakarta Hukumiyah Muhammad Syarif ya. Oke, ini struktur untuk pembuatan risalah resmiyah menggunakan al-barid al-elektroni. Oke. Baik, hal alaikum soal qabla an nastamir hadhil madah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat contoh yang lain sekaligus sebagai latihan bersama. Baik, kalau tidak ada, kita lihat contoh ya, contoh yang lain. Dan ini sifatnya adalah isian. Kita isi bersama ya, teman-teman.
Nah, ini ada contoh ya. Contoh sekaligus sebagai latihan. Kita isi bersama saja ya. Nanti karena penugasannya teman-teman akan membuat surat dalam bentuk yang lain gitu. Surat dalam bentuk lain artinya surat untuk tujuan yang lain. Oke. Ada juga ini model template-nya seperti ini ya. Dia menggunakan COPS. Tapi COPS yang saya maksud adalah siapa yang mengirimnya, tanggal berapa, kemudian ditujukan kepada siapa, ini perihalnya apa gitu ya. Misalkan min eh, min Albi ya, min Albi Hazimi, tarikhnya tanggal berapa gitu ya. Kemudian nanti ditujukan kepada siapa, kepada ma'had apa atau kepada jamiah apa. Kemudian nanti al-maudhu perihalnya apa ya, tolabul ma'lumat ya. Mungkin juga tolabul zaujat boleh ya kalau memang dirasa perlu, atau mungkin tolabul amwal gitu ya, permohonan bantuan dana itu yang paling sering kan gitu. Oke, ini salah satu contoh ya template. Nah, ini yang intinya ke sini. Oke, berdasarkan tadi struktur yang saya sampaikan di awal, antum silakan dilihat ya bagian-bagian yang kosong ini, kemudian diisi mana isian yang tepat dengan memilih jawaban yang ada di sini. Saya coba kecilkan dulu teman-teman. Oke. Antum ya alaikum an tukmil hadhil risalah bistikhdam hadhil mufradat ya. Jadi ini yang kosong-kosong ini silakan diisi, pilihannya ada di sini. Cara memilihnya adalah dilihat ini yang kosong yang pertama ini apa? Apakah bagian dari tahiyat? Bukan. Kemudian yang tengah ini bagian dari apa? Nah, saya sampaikan tadi, kalau tahiyat, kalau hitam itu ada uslub-uslub yang bisa digunakan, mana saja, ya. Kalau untuk mengawali atau meminta informasi bisa menggunakan uslub mana saja, silakan digunakan di sini. Oke, ya. Khamsa daqaik, tafadhal ya. 5 menit saya pikir cukup untuk mencocokkan antara ini, ya, kata-kata yang ada di Al-Qaimah ini dengan contoh surat yang belum resmi ini. Oke, tafadhal. Khamsa daqaik faqat.
Baik, coba kita isi ya. Oke, baik. Kira-kira untuk yang kalimat pertama ini apa usul yang akan digunakan? Sa'adah, Ustaz. Ada, ya. Karena tidak ada lagi kan sapaan kehormatan di situ ya. Hanya ada sa'adatun, tidak ada as-sayyid, tidak ada al-muhtaram atau al-mukarram ya. Baik, syukran, Albi. Yang kedua, tsani, Tahiyatan thayyibatan. sahih, tahiyatan, tayyibatan, salam ya. Salam. Karena tidak ada salam yang lain, jadi gampang. Nah, oke. Sekarang kita ke intinya. Yang ketiga kira-kira apa nih? Yasirruni'an. Yasirruni an. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Di sini kenapa eh, saya akan konfirmasi? Karena ada tiga uslub yang bisa digunakan untuk menyampaikan maksud, ya, menyampaikan maksud. Ada mirip-mirip banyak sekali di situ. Ada yasurrunian, kemudian ada akun syakiron, ada argobufi itu semuanya tuh mirip-mirip gitu. Oke. Oke, ada lagi yang lain selain tadi yasurrunian? Oke. Argo. Kalau silakan siapa tadi yang kamu jawab? Argobufi ya Ustaz. Itu ya. Man? Sofia. Sofia. Saya tidak bisa melihat semua ya di sini ya. Oke, Sofia. Oke, taib Sofia. Betul ya, argobufi ya. Argobufi. Kenapa argobufi? Sederhana. Karena kalau biasanya ada kata-kata eh, yasurunian kesananya pasti fiil mudori gitu ya. Yasurunian tadi kan yasurunian. Kalau sudah ada an gitu, an di sana kan an nanti jadi annya an masdariyah ya, gitu kan? Pasti fiil mudori. Sedangkan di sini kan bentuknya bukan fiil ya, gitu. Tapi di sini isim ya, meskipun masdar. Jadi argobu fi di rosatil lugha al arabiyah bima hadith. Sema Rabi'ah. Suruni'an, Ustaz. Nah, ini baru yasurunian, betul Albi. Kenapa? Karena ada fi'il mudhari, ya. Yasurunian uqaddima taliban liltihaq bi qismil lugha. Gitu kan? Itu tujuannya ya. Oke, kemudian yang seterusnya kelima, hamam, jarib al-jawab. Taqabbalu, Ustaz. Taqabbalu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan, taqabbalu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nanti kita bahas ya. Oke. Ada jawaban yang berbeda? Albi kira-kira kalau Albi akan milih apa? Sama sih, Ustaz, kayaknya. Taqabbalu Iya. ya, betul, yakin. Enggak, saya Kata Ustaz. memastikan saja jawabannya sama enggak? Sama, betul. Iya, sama, Ustaz, kayaknya. Oke. Yahya, Saya mikirnya tadi masih nyambung Zat, sama titik-titik sebelumnya. oh masih nyambung yang titik sebelumnya ya. Nah, nyambung ke sini. Ini Oh, beda ya, bukan, karena bukan, bukan. bukan beda ya. Karena kan ini titik tebal nih ya. Kemudian ada spasi, berarti ini kalimat baru gitu. Oke, Oke, kira-kira apa? Oke.
Maka pilihannya kalau menurut saya ya adalah yang ini ya. Aku rusyakiron. Kenapa? Sederhana, karena tadi di contohnya saja kan kalau ada kata in arsaltum di awalnya berarti aku nusyakiron. Saya akan berterima kasih jika seandainya gitu ya. eh, Tuan atau ya antum mengirimkan informasi kepada saya penulis email gitu ya. Kan? Jadi kita lihat nih contohnya ke sini nih. Kan? Nih, aku nusyakiron in. Nah, kan di sini ada contohnya di sini kan. Jadi ini juga sama. Aku nusyakiron ya. In arsaltum li amral barid al elektroni ba'da apa nih? Ba'da apa nih? Maklumah Ustaz. Oke, ba'da maklumat betul ya. Beberapa informasi haula tarikh bid'i apa nih? Daurat. Daurat betul ya. Al-mutaqaddimah fil lughah al-arabiyyah. Fil khitam titik-titik syukri. Taqabbalu. Taqabbalu syukri. Nah, ini Hamam yang perlu hati-hati ya. Alaika bitahdzir. Tadi saya sampaikan bahwa taqabbalu syukri itu adalah al-khitam, penutup ya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih gitu. Kalau bahasa surat kitanya ya. Itu baru nanti kemudian di akhir itu sebelum ada pengirim ada kata-kata tertada ya gitu ya bahasa kitanya. Menggunakan kata-kata mulakhas hukum ya. Ada mulakhas hukum, ada al mulakhas lakum ya. Itu salah satunya silakan digunakan. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini sa'adah amid ma'had al-lughah, kemudian tahiyatan thayyibatan wa ba'du. Nah, di sini arghabu fi dirasah al-lughah al-arabiyyah bi ma'hadikum ya. Kemudian wa yasurruni an uqaddima taliban lil iltihaq bi qismil lughah. Nah, ini aku syakiron ya. In arsaltum li amrul barid al elektroni ba'dal ma'lumat atau ba'da ma'lumatin haula tarikh bid'il daurat ya. Bid'il daurat al mutaqaddimah fil lughah arabiyyah fil khitam taqabbalu syukri ya. Wala khusukum Yusuf. Jadi ini yang dihilangkan ini ya, yang dimaksud ini yang perlu dipahami adalah pertama ini ya, ini pasti kalau tidak as-sayyid, sa'ada, al-mukarram, al-muhtaram, as-sayyidah ya, pasti di awal begitu. Oke. Kemudian setelah itu pasti salam. Salam itu kalau tidak assalamualaikum ya tahiyatan thayyibatan gitu ya. Salam lah pokoknya ya, mungkin variasinya tidak hanya dua. Baru nanti menyampaikan maksud. Nah, tadi usulnya memang banyak ya, makanya ada yang tertukar bisa yasurunihan, awadu'an, kemudian argobufi. Tapi dia tinggal dilihat saja di kata di sininya. Kalau ada kata an di belakang di depannya berarti kesananya biasanya adalah fi'il mudhari gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Sedangkan di sini kan tidak ada. Jadi karena di sini isim yang bisa masuk ke isim salah satunya adalah huruf jar. Ya, kebetulan ada uslub yang menggunakan huruf jar kan argobufi gitu kan. Ya, argobufi di rasatil lughah al-arabiyyah dan seterusnya. Nah, ke sini kemudian baru yasurunian. Kenapa bisa menentukan yasurunian? Karena ada fi'il mudhari di sini. Gitu ya. Nah, kemudian aku nusyakiron. Kenapa saya bisa menentukan itu? Karena di sini ada in arsaltum. Seperti template-nya begitu. Ya. Kalau ini konteks ya, ba'da maklumat atau ba'da maklumatin di konteks. Yang perlu dipahami adalah tadi kata-kata taqabbalu syukri ya, amam taqabbalu syukri laka syukri wa takdiri itu adalah penutup, bukan di tengah. Apalagi di awal ya. Taqabbalu syukri kemudian laka syukri wa takdiri, kemudian contoh di sini ada lagi nih wa taqabbalu fa'idah syukri wa takdiri ya. Boleh salah satu digunakan silakan. Baru nanti identitas pengirimnya siapa, mulakhas hukum Muhammad Yusuf misalkan atau al-mulakhas lakum Muhammad Yusuf. Baru itu salah satu template surat resmi untuk dikirimkan menggunakan email ya. Kalau untuk surat berbasis kertas biasanya memang agak panjang. Tapi kalau email itu tidak boleh terlalu panjang ya. Sesingkat mungkin, sepadat mungkin tapi pesannya sampai. Baik, ada pertanyaan dulu?
Kalau tidak ada, Oh, Ustaz, izin bertanya. ya, silakan. Ya, ya. Itu in R1 ngeli itu setelah kata li bacanya apa, Ustaz? Abro ya, abrol barid melalui abrol barid elektronik ya, melalui email gitu, ya. Yang ini kan Yahya ya, Iya, Ustaz. betul ya? Ya ini abro ya, abrol internet biasanya melalui internet. Ini kurang lebih persamaan dengan antoriki ya melalui ya. Tapi kalau disandingkan dengan sesuatu yang bersifat internet biasanya menggunakan abrol. Abrol internet. Ini kata ini ya Yahya dan kawan-kawan ini sangat populer ketika kemarin di masa pandemi COVID-19 itu banyak diadakan itu ya apa namanya muktamar-muktamar ya yang sifatnya daring gitu. Jadi biasanya ada yang menggunakan eh, al-muktamar al-iftirodi gitu ya. Ada yang menggunakan al-muktamar abrol internet ada gitu. Jadi abro itu ya melalui internet. Melalui maksudnya melalui ya katanya melalui. Di sini melalui email. Jadi saya akan sangat berterima kasih jika antum mengirimkan beberapa informasi terkait dengan tanggal mulainya daurah ya bahasa Arab melalui yang dikirimkan melalui email. Jadi abro itu melalui ambrol barid elektronik ya. Ada lagi yang lain? Syukron, Ustaz. Afan, ya. Kayaknya saya juga masih punya utang ke Yahya ya. Tentang apa saya lupa nih. Tentang tensis kalau nggak salah di kelas ini yang nanya tensis ya. Betul ya ya dulu ya. Sempat nanya nggak? Yahya lupa mulai ya. Iya, saya nanya Iya ba'da ya. kan setelah an itu Ya. fiil apa gitu. Nah, saya tanya kalau pakai apa namanya bentuk lainnya, apakah artinya beda atau tetap sama atau mungkin ada arti lain? Oke. Nanti kita ulangi lagi minggu depan ya. Saya apa namanya ingat-ingat lupa soalnya ya. Oke. Dalam konteks yang di luar ini ya. Ya. Baik, teman-teman, saya akan perlihatkan nanti contoh surat yang lain. Kita akan bedah ya strukturnya dan usul-usul yang digunakannya. Untuk contoh soal yang berbeda, ini kan dia tujuannya adalah ya untuk meminta informasi yang terkait dengan permulaan atau pelaksanaan daurah ya, daurah bahasa Arab. Saya akan cari atau perlihatkan beberapa contoh surat untuk tujuan permintaan. Kemarin tuh di kelas apa yang saya lupa ya, entah kelas B entah kelas eh, C saya lupa, yang meminta untuk diperlihatkan meminta rekomendasi beasiswa. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian juga yang paling banyak dikerjakan itu adalah contoh surat untuk meminta bantuan dana ya. Karena eh, bantuan dana itu biasanya tidak menggunakan istilah litolabil fulus atau nukud, itu sangat tidak lazim, tapi biasanya nanti tujuannya tuliskan ya al maudunya itu ya tolabul amwal biasanya begitu. Nanti kita akan lihat ya beberapa contoh surat yang biasa dibuat untuk dua tujuan itu, meminta rekomendasi beasiswa dan apa namanya minta bantuan dana. Kita lihat strukturnya, kemudian uslub yang digunakan ya, kemudian kita diskusikan karena nanti antum penugasannya adalah akan membuat contoh-contoh surat seperti itu untuk tujuan yang berbeda. Baik, ada lagi pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, saya akan ulangi beberapa poin penting ya. Pertama, untuk uslub yang digunakan dalam istihlal atau al-bid'u ya, atau awalan surat itu dia menggunakan
sapaan kehormatan, kemudian sapaan kehormatan, gelar, ya, Sa'adah, Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, kemudian As-Sayyid atau As-Sayyidah, kemudian diikuti oleh salam, ya. Salamnya adalah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa tahiyatan thayyibatan, wa ba'du. Kemudian disampaikan maksudnya, biasanya permulaan surat itu menggunakan uslub-uslub tadi ya. Yasurruni an, awaddu an, uqaddimu, uqaddimuli, apa gitu. Kemudian argobufi, ya. Ada juga aku nusyakiron, ya. Ya, aku nusyakiron itu polanya satu pola. Aku nusyakiron ya. Arsaltum li gitu ya. Ba'dal awal gitu ya. Misalkan mengirim beberapa bantuan dana. Kemudian yang penting juga adalah al-uslub ya, yang bisa digunakan untuk al-khitam, bisa menggunakan taqabbalu syukri atau juga laka syukri wa takdiri. Kemudian juga tadi ada taqabbalu fa'ijah syukri wa takdiri, ya. Atau mungkin juga menggunakan jazakumullahu ahsanal jaza. Baru nanti ditulis siapa pengirimnya dengan diawali oleh mulakhasukum atau al-mulakhas lakum, namanya siapa, ya. Kalau perlu ada tanda tangan tauqi, diberikan tauqi juga. Kalau tidak ya disampaikan saja ini pengirimnya siapa. Oke. Baik. Saya pikir untuk sementara itu dulu ya teman-teman untuk bahan diskusi kita hari ini. Jadi kalau tidak salah ini sudah masuk pekan-pekan terakhir perkuliahan. Sekali lagi saya sampaikan ya, terutama ke PJ, saya tidak akan membuka UAS dan UTS supaya antum tidak 2 kali UASnya. Saya pure hanya akan mengumpulkan nilai dari penugasan saja. Ya. Oke. Kita akan lihat minggu depan ya contoh-contoh surat lain untuk keperluan yang berbeda-beda. Kita lihat akan bedah uslubnya, kemudian komponennya, dan terutama adalah pola-pola kalimat yang bisa kita gunakan ketika akan mengirim surat yang lain. Baik, syukran katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.